Tapi saya mau nanya sama Ustazah Syifa, toksik dalam urusan kesetiaan itu yang seperti apa sih? Iya. Silakan, Ya, tafadhol. izin para guru semuanya yang ada di rumah juga, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri laki-laki yang tidak toksik dalam kesetiaan? Ini yang pertama, ada beberapa poin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Adab Fiddin mengatakan bahwa lelaki yang setia dan dia tidak toksik adalah la yanzuru ila ghairi hurmatih. Laki-laki yang gak mata keranjang, yang gak mandang ke sana kemari, nengok kanan kiri, lagi jalan sama istrinya, lagi jalan sama pasangan yang dipandang perempuan lain. Kata istrinya, aku cantik gak mas? Cantik, padahal matanya lagi ngeliat yang lain. Ya, jadi ini yang disebut dengan mata keranjang. Jadi kalau kita dapat laki-laki yang mata keranjang, nengok ke sana kemari, itu ciri pertama laki-laki yang tidak boleh dijadikan suami atau pasangan. Ya, karena tidak setia, dari matanya saja tidak setia. Makanya para laki-laki kalau ketemu sama perempuan cantik dan kita sudah punya pasangan, pandangan pertama itu memang nikmat dari Allah. Tapi pandangan kedua adalah laknat. Jangan mentang-mentang nikmat kita lama-lama dipandangnya. Aduh nikmat banget ya, baru kita istighfar, astagfirullahalazim, pandang lagi deh nikmat benar ya. Nah ini nggak boleh. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, laki-laki yang toksik dalam kesetiaan adalah mereka yang tukang bohong. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berbohong. Mas, kamu ke Kapadokia ya? Sama siapa mas? It's my dream. Itu adalah impian aku mas. Kamu punya rekening dan itu aku nggak tahu. Siapa nama Lydia ini? Kok aku ikutan ya? Jadi kesel ya Ustadz ya. Saya aja nonton sakit hati lihatnya. Kamu punya rekening dan aku nggak tahu. Ya keluarnya buat siapa, nama rekeningnya juga apa. Itu ciri laki-laki yang toksik dalam kesetiaan. Dia tukang bohong. Yang ketiga cirinya adalah tidak terbuka terhadap pasangan. HP pakai kode, istrinya nggak bisa buka. Aduh bukanya gimana ya. Kemudian lagi rekening istrinya tidak tahu. Dia punya 5 rekening, yang dikasih tahu cuma 1 rekening. Lalu beliin apartemennya harga 5 miliar itu. Iya. Masuk Pak, masuk. Ya. Oke mas, sabar mas, sabar. Ya, jadi tidak terbuka kepada istrinya. Jadi kalau ciri suami yang setia adalah kemanapun dia selalu bilang sama istrinya. Kemanapun dia selalu izin sama istrinya. Hal apapun yang dia lakukan, apa masalah yang dia hadapi, dia kasih tahu istrinya. Termasuk kalau ada perempuan yang mencoba mendekatinya, dia ngomong sama istrinya. Kebanyakan terjadi perselingkuhan, ini menurut data yang valid, hampir 14,6% perselingkuhan perceraian di Indonesia itu diakibatkan oleh perselingkuhan. Nah, kenapa perselingkuhan terjadi? Karena tidak adanya kejujuran dan saling keterbukaan. Kalau suami lagi dideketin perempuan lain, ada yang ganjen sama seorang laki-laki, langsung datengin istrinya, itu sedekah kata Rasulullah. Lihat perempuan cantik-cantik bener ya, ingat ya Allah di rumah istri saya lebih cantik. Itu ciri suami yang setia. Jadi kalau kita ingin menyalurkan hasrat nafsu kita yang sudah tidak tertahan lagi, sabar, kita punya pasangan halal di rumah. Seperti itu. Dan banyak lagi, yang terakhir adalah laki-laki yang tidak toksik dalam kesetiaan adalah dia yang bisa menahan amarahnya. Kalau laki-laki yang tukang selingkuh dan tidak setia biasanya suka cepat marah. Ya diomongin dikit marah, diomongin yang sebenarnya tidak mencerminkan dirinya dia marah. Lihat Rasulullah itu seringkali memuja Khadijah, Siti Khadijah istrinya. Sampai Aisyah itu cemburu dan mengatakan, wahai Rasul itu perempuan tua dan sudah tidak ada, kenapa engkau sebut-sebut? Apa yang dilakukan Rasulullah tidak marah karena memang tidak bersalah. Dan juga istrinya juga tidak bersalah karena cemburu. Yang dilakukan oleh Rasulullah, dia panggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Istrinya lagi marah-marah, dia peluk. Hilang marahnya Aisyah. Jadi para suami kalau istrinya lagi ngomel, bawel, cerewet, peluk. Jangan ditinggalin. Ya, apalagi dipukul dan lain sebagainya. Tapi saya mau nanya, Ustadz Azhari pakai password gak? Handphonenya? Pakai, tapi saya tahu. Kalau saya alhamdulillah dulu. Kalau ada perempuan yang curhat, nah masuk di handphone saya, yang jawab siapa? Umi Naura. Kalau sekarang yang jawab siapa? Aku Naura. Oh nggak dijawab. Nanti ada yang jawab, insya Allah ya. Sebentar lagi. Kita tunggu tanggal mainnya. Udah tahun 2022. Oh buat jamaah Islam yang ada di rumah nih.